Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali bertemu di dalam Resapi. Ini program BPK PKK KAJ. Saya Sandra. Bacaan pada hari ini dari Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Di ayat 22 ini, Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Galilea. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan akan dibunuh. Mendengar begitu, murid-murid Yesus sedih sekali. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya. Begitu akrab. Setelah itu, mereka pergi ke Kapernaum. Di sana, mereka sampai di bait suci. Pemungut bea bertanya, "Apakah gurumu tidak membayar pajak?" Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Selama ini raja-raja memungut bea dan pajak dari mana?" Lalu Petrus katakan, "Dari rakyatnya, dari orang asing." Jadi bukan rakyatnya tetapi dari orang asing. Berarti rakyatnya aman. Tetapi Yesus katakan, supaya jangan menjadi batu sandungan, akhirnya dia menyuruh Petrus untuk pergi ke sebuah danau. Pancingan yang pertama, ikan, kamu buka mulutnya, di dalamnya ada 4 dinar. Lalu Yesus katakan, kamu pergilah bayar untuk pajak untuk Yesus dan juga untuk muridnya. Di dalam bacaan ini juga melihat bahwa Yesus sangat peduli kepada murid-muridnya. Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita juga banyak sekali
persoalan, masalah beda-beda ya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apapun tetap ada masalah. Sebagai manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita belajar dari bacaan ini bagaimana Petrus begitu setia kepada Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia mengikuti ke Kapernaum, ke Galilea. Dan Petrus mendengar firman Tuhan, dia melakukannya. Sebagai manusia, tidak mungkin di dalam ikan ada uang. Tetapi karena Yesus yang menyuruh Petrus, dia mengambil ikan itu, dibuka, ada uangnya. Sama juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mempunyai relasi yang kuat sama Tuhan Yesus, punya power, punya relasi, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita semua, pasti Tuhan peduli kepada kita. Dan bagi manusia yang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. Kenapa? Karena seperti Petrus di dalam bacaan ini, tidak mungkin ada ikan, tetapi karena Yesus yang bersabda, meminta supaya Petrus membuka mulut dan mengambil, ternyata di dalamnya ada uang. Nah, kita pun sama. Kalau kita punya masalah, punya persoalan yang kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi bersama Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan menolong, peduli kepada kita. Jadi kesimpulannya dari bacaan ini, marilah kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu berelasi dengan Tuhan, menyerahkan seumur hidup kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita tidak bisa, Tuhan pasti bisa menolong. Karena Tuhan kita yang selalu mengasihi kita. Untuk itu, kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk supaya kita bisa selalu setia dan mengikuti Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, syukur dan terima kasih Bapa, karena firman-Mu pada hari ini menguatkan kami semua. Kami mau belajar seperti murid Yesus Petrus, yang selalu mencintai Yesus, yang selalu mengikuti kehendak Yesus. Semoga kami pun bisa menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan mengikuti Engkau. Seperti sabda-Mu pada hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua selalu mengikuti bimbingan-Mu. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau curahkan rahmat-Mu kepada kami semua pada hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh selalu setia dan belajar mengikuti kehendak-Mu. Karena Engkau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.